Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih banyak yang belum jawab salam saya. Untuk itu saya ulangi sekali lagi. Ingat hadirin dimanapun kalian berada, yang namanya mengucap salam adalah sunnah hukumnya, menjawab salam itu adalah wajib hukumnya. Saya doakan mudah-mudahan nanti yang menjawab salam saya yang sudah berkeluarga, saya doakan keluarganya menjadi keluarga yang samawa. Yang rezekinya sedang sulit, sedang pailit, mudah-mudahan segera dibukakan pintu-pintu dari arah yang tidak terduga-duga. Yang belum dikaruniai putra-putri, mudah-mudahan segera dikaruniai putra-putri yang soleh dan soleha. Dan yang belum memiliki jodoh seperti saya, mudah-mudahan segera didekatkan dengan jodohnya. Pergi berlibur ke Jayapura, tidak lupa beli buah matoa. Jangan lupa menjawab salam saya yang ada, karena menjawab salam wajib hukumnya. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Apabila kita mengaku umat Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini nampaknya masih banyak yang belum jawab salam saya. Saya ulangi lagi, dan nanti yang menjawab salam saya doakan. Mudah-mudahan yang sudah berkeluarga saya doakan senantiasa menjadi keluarga yang samawa. Yang rezekinya sedang sulit dan pailit, saya doakan segera dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Yang belum punya jodoh seperti saya, mudah-mudahan segera didekatkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Pergi berlibur ke Jayapura, tidak lupa beli buah matoa. Jangan lupa untuk menjawab salam saya yang ada, karena menjawab salam wajib hukumnya. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Apabila kita mengaku umat Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Wassalatu wassalamu ala man kana hulukuhul Qur'an wa si'matuhul gufran wa ala alihi wa ashabihi ahlil kamali wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajawwadu fa innahu khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Burung gelatik hinggap di jembatan, makannya buah ketela. Para hadirin yang cantik-cantik dan tampan-tampan, mudah-mudahan dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, nikmat kesempatan untuk bisa dipertemukan oleh Allah kembali di bulan yang suci. Meskipun bulan suci pada kesempatan kali ini kita dihadapkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ataupun virus corona. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan inilah yang paling tidak harus kita syukuri setiap kapanpun. Harus kita syukuri. Karena apa? Karena dengan bersyukur
insya Allah Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Ingat, dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-suhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang kadang manusia lalai di dalamnya. Apa dua kenikmatan itu? Yang pertama adalah as-suhatu, nikmat sehat. Yang kedua adalah wal faragh, yaitu nikmat kesempatan. Dua kenikmatan ini harus kita syukuri. Kita masih bisa berdiri, kita masih bisa melaksanakan ibadah suci bulan Ramadan 1441 Hijriah meskipun dalam kondisi yang berbeda, tetapi kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk selalu menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tanda syukur yang paling mudah untuk kita lakukan adalah dengan mengucap bi qauli alhamdulillah. Tashkuru bi qalbi, tashkuru bil lisan, wa tashkuru bil amalan wal arkan. Ketika kita memang bisa bersyukur dengan harta, tenaga, pikiran kita yang kita miliki. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada uswatun hasanah kita. Orang yang paling khusyuk sholatnya, orang yang paling mulia al-haq budi pekertinya, tiada lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, berkat beliau yang telah membawa kita semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang hari ini, pada zaman dengan adanya WhatsApp iyah, Instagram iyah, Twitter iyah, dan iyah-iyah yang lainnya. Berkat beliau yang telah membawa kita semuanya dari zaman onta menuju zaman sekarang yang penuh dengan Yamaha, ada Honda, ada Vespa, ada sepeda, dan AA yang lainnya. Itulah berkat perjuangan beliau yang bisa kita nikmati sampai detik ini. Mari kita sama-sama azamkan, kita janjikan, kita itikadkan sebagai pemuda Muhammadiyah pada khususnya, dan pemuda dimanapun kalian berada, yakinkan diri kita untuk selalu mau mensyiarkan, mau mendakwahkan ajaran-ajaran ataupun sunnah-sunnah beliau yang sudah ditanamkan kepada manusia di seluruh penjuru dunia. Termasuk kita, besok di hari kiamat, kita sangat menginginkan syafaatnya beliau. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dimanapun kita berada, izinkan saya pada kesempatan kali ini sebelum berbagi bukan berarti menggurui, tapi berbagi ketika nanti ada sebuah kekeliruan, bisa kita saling koreksi, kita evaluasi bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili keluarga besar pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci bulan Ramadan 1441 Hijriah. Sekaligus di milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88, izinkan kami mewakili keluarga besar pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Depok untuk mengucapkan selamat milad untuk Pemuda Muhammadiyah yang ke-88 dengan tema meneguhkan solidaritas, menebarkan kebaikan, mencerahkan semesta. Mudah-mudahan dengan semangat milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88 ini, mari kita jadikan diri kita sebagai pemuda Muhammadiyah yang selalu menginspirasi, yang selalu memberikan kontribusi untuk kemajuan negara Republik ini. Mengutip salah satu pepatah Arab mengatakan,
subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda zaman sekarang adalah calon pemimpin bangsa yang akan datang. Pepatah Arab ini juga memiliki arti, juga memiliki makna yang dalam. Bahkan salah satu ulama kondang, ulama masyhur di zamannya, Dr. Yusuf Qaradawi, pernah mengatakan bahwasanya ketika suatu negara ingin melihat masa depan bangsanya yang akan datang, maka lihatlah pemudanya detik ini, pemudanya saat ini. Apakah dia berinspirasi? Apakah dia memberikan kontribusi untuk negeri ini? Mengutip juga kata-kata yang dilontarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya ketika saya menjumpai, ketika saya menemui masalah-masalah yang besar, yang saya panggil pertama kali adalah pemudanya. Ini berarti tiada lain, peran pemuda ini sangat strategis. Lebih-lebih kita sebagai pemuda Muhammadiyah, marilah kita berkiprah untuk memajukan negeri tercinta kita ini, Indonesia. Hadirin rahimakumullah, meskipun ibadah bulan suci Ramadan kali ini kita dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19, kita tetap harus bersyukur, kita harus tetap taat, dan kita meninggalkan yang namanya maksiat. Kita taat, insya Allah kita akan selamat, tapi kita maksiat, maka kita akan sengsara. Hadirin rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk berbagi sebuah materi bagaimana peran pemuda Muhammadiyah di era pandemi COVID-19 ini. Sudah kita sama-sama ketahui bahwasanya COVID-19 ini ataupun virus corona ini telah menjadi pandemi global yang telah paling tidak dihimpun oleh Badan Kesehatan Dunia melalui WHO, World Health Organization ataupun Badan Kesehatan Nasional. Per 3 Mei 2020 kemarin, WHO mendata bahwasanya data terdampak COVID-19 ini adalah lebih dari 125 negara di seluruh penjuru dunia. Korban positif corona telah mencapai angka 3.300.000-an sekian orang. Data meninggal dunia telah mencapai 238.000 orang sekian. Bahkan di Indonesia sendiri, di negeri kita tercinta, virus ini telah memakan korban terdampak COVID-19 ini sebanyak 11.192 orang. Kemudian korban positif sembuh ada 1.876 orang, dan korban meninggal dunia ada 845 orang. Hadirin rahimakumullah, itulah data yang sudah masuk di Badan Kesehatan Dunia per 3 Mei 2020. Kita ketahui pandemi ini adalah menjadi persoalan global di seluruh dunia. Pandemi bisa dimaknai sebagai terjadinya sebuah wabah, suatu penyakit yang dapat menyerang banyak orang dan meninggal dan banyak membunuh banyak korban jiwa yang terjadi serempak di seluruh penjuru dunia. Pemerintah Indonesia telah menjadikan bencana non-alam ini sebagai bencana nasional. Bencana dalam perspektif Islam dapat dimaknai sebagai musibah ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah, ujian yang dapat menimpa siapapun itu orangnya, kapanpun, dimanapun kita berada. Dan yang namanya musibah
ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa kita elakkan, termasuk wabah virus corona ini. Hadirin rahimakumullah, karena sesungguhnya dalam ajaran Islam yang namanya musibah ataupun ujian itu adalah cara Allah untuk menguji seorang hambanya sejauh mana hamba itu mampu untuk bisa bersifat sabar, untuk mampu seberat taat hamba itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 di sana dikatakan bahwasanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan akan aku berikan cobaan kepadamu wahai manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, ayat ini paling tidak memberikan ibroh kepada kita semuanya. Yang namanya musibah, terutama sekarang kita sedang dihadapkan dengan yang namanya wabah corona ini, itu senantiasa cara Allah untuk menguji kita. Apakah kita mampu bersabar dengan ujian ini? Ataukah justru kita menjadi orang yang tergesa-gesa? Kita menjadi orang yang suujon kepada Allah. Oh, berarti nek ngene Allah lagi benci karo awak dewe. Oh, itu tidak. Dengan ujian ini sesungguhnya itu bukti cinta Allah kepada kita untuk menaikkan derajat kita menjadi orang-orang yang sabar dan menjadi orang-orang yang untuk selalu dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji kita sekarang dengan adanya virus corona ini. Orang-orang banyak yang ketakutan dan khawatir yang terlalu berlebih. Waduh, iki kok virus yang ini ora rampung-rampung. Opo aku sesuk iso mati? Wah, wallahu a'lam bishawab. Kita melihat fenomena di luar sana, banyak orang yang merasa ketakutan, merasa kekurangan harta, dan banyak juga orang-orang yang jiwanya sudah dipanggil melalui ujian dengan cara Allah dengan adanya virus corona di bulan suci Ramadan 1441 Hijrah ini. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya meskipun penanganan COVID-19 ini ataupun virus corona ini sudah menjadi tanggung jawab dari otoritas pemerintahan bangsa Indonesia, tapi tidak sepatutnya kita melepaskan begitu saja. Karena sesungguhnya tadi di awal saya menyampaikan bahwasanya sesungguhnya nasib bangsa kita, majunya bangsa kita yang akan datang itu lagi-lagi ada di peran pemudanya saat ini. Paling tidak peran kita sebagai pemuda Muhammadiyah pada khususnya dan peran pemuda pada umumnya dimanapun kalian berada, banyak sekali cara kita yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ataupun virus corona. Peran yang pertama yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini, di tengah pandemi virus corona ini, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita melakukan tindakan persuasif ataupun tindakan ajakan kepada halayak umum, saudara kita, keluarga kita, tenaga kita, dan orang-orang yang ada di luar sana untuk selalu yang pertama, mari kita lakukan untuk memperkuat, untuk mempertebal kualitas keimanan dan ketakwaan kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang memiliki keimanan yang kuat, memiliki keimanan yang tebal, insya Allah, meskipun dia sedang menjalankan puasa dalam kondisi yang berbeda, di tengah pandemi COVID-19 ini, insya Allah, dia akan selalu memiliki pandangan yang positif. Dia akan memiliki jiwa, raga yang optimis untuk menatap masa depannya yang akan datang. Dia penuh dengan jiwa keoptimisan. Dalam satu surat Quran, surat Al-Fusilat ayat 30, di sana dikatakan bahwasanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang artinya, dan sungguh orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, maka Allah akan turunkan malaikat kepada mereka, dan malaikat berkata, janganlah kamu merasa takut, jangan pula kamu merasa sedih, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar karena dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Ketika kita yakin dengan Allah, ketika kita tahu bahwasanya sesungguhnya inilah cara Allah sedang menguji kita sejauh mana sifat sabar kita. Ingat, kita enggak perlu takut. Kita enggak perlu bersedih. Rasa takut, rasa sedih awak dewe. Karena sesungguhnya pada akhirnya nanti ketika kita kuat, iman kita kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sesungguhnya janji Allah akan memberikan surga yang sudah dijanjikan kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, terlebih ini bulan suci Ramadan. Ramadan tujuannya adalah menjadikan orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Kemudian tadi di awal mukadimah saya juga membacakan potongan ayat Quran surat Al-Baqarah 197 yang mengatakan bahwasanya berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa kepada kita. Nah, momentum Ramadan di bulan suci ini, di tengah-tengah pandemi ini adalah menjadi momentum yang sangat tepat untuk kita memperkuat, mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Mudah-mudahan dengan puasa kita terhindar dari yang namanya corona. Insya Allah, kalau kita puasa, corona enggak akan berani mendekat kepada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ajak diri kita dan tetangga, saudara, dan orang dimanapun berada untuk saling mengingatkan pentingnya memperkuat dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Ingat, al-imanu yajidu wal yankus, yajidu bit-ta'at wal yankus bil maksiat. Iman seseorang itu kadang naik dan kadang turun. Naik dengan kita melakukan perbuatan taat dan turun dengan melakukan perbuatan maksiat. Jelas sekali dalam hadis ini. Dengan puasa, insya Allah kita akan semakin taat, kita akan semakin mendekat, dan pada akhirnya kita akan menjadi hamba yang selamat, termasuk selamat dari yang namanya wabah virus corona. Tapi apabila kita maksiat, kita akan sengsarat dan akan merugi di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik.
Hadirin rahimakumullah, itulah tadi peran yang pertama sebagai pemuda Muhammadiyah dan pemuda dimanapun kalian berada yang bisa kita lakukan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, peran yang bisa kita lakukan dalam rangka memutus virus corona ini ataupun COVID-19 ini adalah dengan cara melakukan yang namanya isolasi diri, menahan diri kita untuk berkerumun, menahan diri kita untuk berkumpul-kumpul yang melibatkan banyak orang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, di sana dikatakan bahwasanya idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, yang artinya apabila kamu mendengar sebuah wabah di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya. Akan tetapi jika wabah tersebut terjadi di wilayah kamu berada, maka jangan pula kamu pergi untuk meninggalkannya. Maksud dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya kita dianjurkan sebagaimana dulu dianjurkannya Umar bin Khattab oleh Abdurrahman bin Auf, yang mengatakan bahwasanya pada saat itu Umar bin Khattab akan melakukan perjalanan ke Syam. Akan tetapi di tengah perjalanan menuju Syam, beliau mendapati berita. Dia baru saja sampai di satu wilayah yang bernama Syam, beliau mendapati berita bahwasanya di negeri Syam itu ada suatu wabah ataupun suatu penyakit. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bin Khattab untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Lalu kemudian Umar bin Khattab segera kembali ke Madinah dalam rangka untuk menjemput takdir Allah yang lain, yaitu supaya tidak terjangkit yang namanya wabah ini. Nah, kaitan dengan isolasi, terlebih ini di bulan suci, fenomena seperti biasa kalau di bulan suci Ramadan kita melakukan ibadah di masjid yang sifatnya berjamaah, pengajian yang di masjid sifatnya juga jamaah, iftar ataupun berbuka puasa yang sifatnya juga jamaah untuk sementara waktu, baik itu tarawih dan lain sebagainya, witir, sholat yang sifatnya istilahnya berkerumun dapat mengumpulkan banyak orang. Untuk sementara kita menahan diri kita dengan cara kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, kita lakukan di rumah saja, ataupun bahasa kerennya stay at home, work from home, dan yang lain sebagainya. Isolasi diri, mari kita semarakan, kita berikan kabar ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika memang pergi itu mendesak, pergi itu sangat penting, jangan lupa kita safety diri kita dengan selalu satu, jaga jarak, kita pakai masker ketika bepergian, tidak lupa kita pakai sanitizer, hand soap untuk melembutkan tangan kita supaya kita terhindar dari yang namanya wabah ini. Mari kita kampanyekan isolasi diri ataupun menahan diri di bulan yang suci ini untuk sementara tidak pergi-pergi ataupun berkerumun yang dimana melibatkan banyak orang. Itu dalam rangka menghindari penyebaran ataupun keterjangkitan wabah virus corona ini. Hadirin rahimakumullah, peran yang ketiga ataupun peran yang terakhir yang bisa kita lakukan sebagai pemuda Muhammadiyah ataupun pemuda pada umumnya adalah mari kita sama-sama saling menguatkan dan kita saling membumikan yang namanya sifat ta'awun ataupun sifat tolong-menolong kepada sesama manusia, tidak pandang ras, tidak pandang agama, tidak pandang suku, siapapun dia orangnya. Mari jangan sampai kita bersuudzon orang yang terjangkit
justru kita acuhkan. Orang yang sudah terjangkit virus corona, dia sudah sembuh, bahkan kita musuhi. Ini sungguh perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama kita. Akan tetapi di tengah pandemi ini justru kita harus saling bersatu. Kita harus saling tolong menolong dalam hal apapun. Terlebih ini di bulan suci, kita sama saling mengingatkan. Kita saling tolong menolong. Ketika memang ada perbuatan yang salah, itu justru akan menambah penyebaran. Oh, kita ingatkan, ojo ngono kui salah. Kita saling tolong menolong, kita saling mengingatkan. Supaya apa? Supaya pandemi ini segera selesai, pandemi ini segera berakhir, dan kita bisa melakukan aktivitas sedia kala, aktivitas seperti yang ingin kita lakukan, yang sekiranya mengenakan untuk kita semuanya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 di sana dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wahai manusia, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan perusakan ataupun permusuhan. Hadirin rahimakumullah, inilah ayat yang perlu kita jadikan pegangan. Terlebih kita sebagai pemuda Muhammadiyah dengan jargonnya fastabigul khairat aina matakunu. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan dimanapun kalian berada. Wahai pemuda Muhammadiyah dan pemuda pada umumnya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dengan 3 cara ini, virus corona ataupun COVID-19 ini segera terputus alurnya, sehingga kita bisa melakukan kehidupan dunia yang lebih baik lagi untuk senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggalkan yang namanya perbuatan maksiat. Dengan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal zununi wal judami wasayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu untuk dijauhkan dari yang namanya penyakit lepra, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit buruk yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan kontribusi nyata kita sebagai pemuda Muhammadiyah untuk bisa memajukan negeri ini, supaya di bulan suci ini virus corona segera pergi, dan saya sebagai pemuda Muhammadiyah yang masih jomblo bisa segera rabi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya akan akhiri dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah kueni, jatuh satu di atas rumput. Mari jadilah pemuda yang memberikan inspirasi dan kontribusi. Jangan menjadi pemuda Muhammadiyah yang pengecut dan penakut. Paktani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Apabila banyak tutur kata saya yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabigul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda Muhammadiyah, salam memberikan inspirasi, salam memberikan kontribusi. Pemuda Muhammadiyah jaya.